Museum Pos Indonesia telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT, Post Telegraph and Telephone. Tepatnya pada tahun 1931, terletak di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat PTT, Jalan Cilaki nomor 73, Bandung. Museum ini dibuka untuk umum dan koleksinya terdiri dari perangko-perangko baik dalam maupun luar negeri. Namun, terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua menyebabkan museum ini kurang terurus sebagaimana mestinya, bahkan nyaris terlupakan. Timbullah gagasan untuk mendirikan Museum Pos dan Giro yang koleksinya tidak hanya terdiri dari perangko-perangko, tetapi juga benda-benda lainnya berupa foto-foto, peralatan pos, dan lain-lain sebagainya yang bernilai sejarah tentunya. Untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama ada ini, maka pada tanggal 18 Desember tahun 1980 oleh Direksi Perum Pos dan Giro telah dibentuk sebuah panitia dengan nama Panitia Persiapan Pendirian Museum Pos dan Giro dengan tugas utama melakukan inventarisasi dan mengumpulkan benda-benda bersejarah yang layak dijadikan isi untuk Museum Pos ini. Setelah bekerja beberapa bulan lamanya, panitia telah berhasil mengumpulkan beberapa benda yang kemudian telah pula diusahakan untuk dipamerkan kepada umum dalam bentuk suatu pameran Pos dan Giro yang diselenggarakan pada tanggal 27 September tahun 1982 bersamaan pula dengan peresmian penerapan Sistem Kode Pos Indonesia untuk keperluan intern Perum Pos dan Giro oleh Direktur Utama Perum Pos dan Giro bertempat di ruangan lantai bawah gedung kantor pusat Perum Pos dan Giro. Dan setahun kemudian pada tanggal 27 September tahun 1983 bertepatan dengan Hari Bakti Postel ke-38, ruangan lantai bawah tersebut oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Ahmad Tahir telah diresmikan sebagai museum dengan nama Museum Pos dan Giro. Di dalam museum terdapat banyak model perangko dari zaman dulu hingga zaman eranya perangko tersebut. Terdapat juga banyak surat dari berbagai etnis atau suku, pameran pakaian petugas pos dari masa ke masa, pameran peralatan pos dari masa ke masa, dan juga ada evolusi kendaraan pos yang digunakan untuk mengantarkan paket ke berbagai daerah. Pokoknya banyak banget deh, tidak bisa dijelasin satu persatu. Kalian harus main ke sini pokoknya. Sejalan dengan perkembangan perusahaan pos di mana terhitung dari tanggal 20 Juni tahun 1995, nama dan status perusahaan berubah dari perusahaan umum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia Persero. Maka terjadi pula perubahan nama museum ini dari Museum Pos dan Giro menjadi Museum Pos Indonesia hingga sekarang. Museum ini terletak di samping gedung sate dan bangunannya tentu vintage Belanda. Jam operasional dari Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 3 sore dan Sabtu dari pukul 9 hingga pukul 13 atau pukul 1 saja. Sedangkan Minggu dan hari libur nasional lainnya tutup. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau yang sekarang dikenal Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus tahun 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan hingga sampai pos kedua yaitu pos Semarang tersebut.
tersebut. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan PTT Pos Telegraf dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini operasinya tidak bersifat komersil dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro atau disingkat dengan PN Pos dan Giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni tahun 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Dengan berjalannya waktu, Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam mengembangkan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 4.800 kantor pos serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah prosesing kiriman pos di mana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. Jadi, ada yang ingin bermain dan belajar di Museum Pos Indonesia di Kota Bandung ini? Silahkan, sok atuh Kang, gaskeun.